Psychology of Money. Timeless Lessons on Wealth, Greed, and Happiness, Morgan Housel. Ini adalah one of the best and most original finance books selama bertahun-tahun terakhir. Ini buku yang ngajarin psikologi dari uang. Semua orang tahu tentang uang, tapi ketika kita nanya psikologinya, ternyata itu jauh lebih penting dibanding uang itu sendiri. Take away-nya ada beberapa hal dari buku ini bagi saya pribadi. Yang pertama, no one is crazy. Gak ada orang gila di dunia ini. Kadang kita menganggap, wah itu crazy rich kok beli mobil Lamborghini, Ferrari, dan seterusnya. Atau oh kok dia kok beli saham, atau kok dia beli lotre, atau apapun itu semua orang kita nganggap orang lain tuh kayak gila. Ternyata menariknya bahwa tiap orang itu tidak bisa dikatakan gila karena mereka semua hidup dan tumbuh, berkembang, lahir, dibesarkan oleh keluarga yang berbeda. Ada keluarga yang mungkin mendisiplinkan anaknya untuk kayak oh kamu harus nabung. Ada keluarga yang bilang udah aman lah 7 turunan. Ada keluarga mungkin yang ngajarin bahwa uang itu harus didapatkan dengan kerja keras gitu. Ada keluarga yang bilang mungkin kayak oh kamu tuh nggak boleh kerja, yang boleh harus pokoknya goalnya adalah uang yang didapat untuk investasi sehingga dapatin passive income. Tentu ini membentuk bawah sadar yang berbeda di kebanyakan orang. Seperti halnya ketika John F. Kennedy diwawancara, dijelaskan ketika dia mau nyapres, ditanya, apa pendapatmu tentang The Great Depression? Itu salah satu ekonomi hancur-hancurnya terburuk di sejarah Amerika. Menariknya, John F. Kennedy bilang, wah aku jujur nggak tahu tentang The Great Depression secara langsung. Karena waktu itu yang aku ingat adalah keluargaku, bapakku itu justru malah kayak bisnisnya berkembang makin pesat, pindah ke rumah yang lebih gede dan nge-hire atau memperkerjakan banyak orang hanya untuk sekedar ngasih mereka makan. Jadi kita lagi kaya-kayanya, lagi sukses-suksesnya, lagi tumbuh-tumbuhnya bisnis kami gitu. Aku baru tahu tentang Great Depression ketika membaca dari literatur di Harvard. Ini menarik, kenapa ke sebuah kayak misalnya COVID gitu, terus ada orang bilang COVID kenapa gitu, oh, enggak COVID. Dan ternyata menarik juga saat ini kita tahu ada bisnis yang lagi naik-naiknya di tengah era pandemi ketika kayak mungkin mayoritas bisnis sedang jatuh-jatuhnya. Jadi ini kayak beda pemahaman orang dari satu hal ke satu hal yang lain. Di sini disebutkan ada janitor namanya Ronald James Reed. Dia adalah seorang yang kerja di pom bensin dan kayak kerjanya nyapu ngepel gitu kayak cleaning service selama 25 tahun dan plus 17 tahun. Jadi total dia kerja adalah 42 tahun. Dan menariknya pada umur 38 dia beli rumah dengan 2 kamar seharga $12.000 dan tinggal di situ seumur hidup. Nah, kemudian dia menjadi duda di umur 50, kemudian kayak hobinya dia adalah chopping firewood atau nebang kayu bakar. Nah menariknya pada tahun 2014 dia meninggal di umur 92. Saat itu di tahun itu Amerika meninggal, ada orang Amerika yang meninggal 2.813.503 orang dan hanya sangat sedikit orang yang punya kekayaan seperti halnya Ronald Reed ini, yaitu $8 juta, lebih dari 100 miliar. Menarik, kayak apa ya? Ini janitor gitu, orang yang kerjaannya bersihin WC gitu. Tapi kok bisa dia punya kekayaan 100 miliar dan disedekahkan lebih dari $6 juta itu ke lokal hospital sama perpustakaan, rumah sakit sama perusahaan lokal. Dan semua orang kaget, tentu teman-temannya kaget, saudaranya kaget dan seterusnya. Sederhananya adalah yang dia lakukan adalah ketika dia punya duit dikit, dia invest beli blue chip stock atau saham yang bagus. Beli. Nggak pernah dia ambil, beli terus. Akhirnya ketika ditambahin sekian tahun jadi sebesar itu. Sebaliknya ada seorang cerita namanya Richard Fuscon. Dia alumni Harvard, kerjanya di Merrill Lynch dan seterusnya. 40 under 40 dia masuk di Crain's Business Magazines. Tapi menariknya singkat cerita dia akhirnya bangkrut. Nah ini contoh banyak detail-detailnya. Tapi poinnya apa? Poinnya tidak menjamin seseorang itu menjadi seseorang ketika semua hal yang terjadi dalam hidupnya seperti itu. Tapi ketika kita melakukan yang di buku ini ajarkan, yaitu time is the friend. Jadi kalau kita mau compounding gitu, kuncinya adalah waktu. Nah sebelum masuk ke situ, poin yang nomor 2-nya adalah semua orang pasti bisa menghasilkan uang. Kayak kita jarang banget, saya mungkin jarang banget dengar ada orang Indonesia meninggal kelaparan.
jarang banget. Susahnya makan ya, susah cari makan ya, tapi kalau meninggal kelaparan sekarang nggak punya makanan, jarang banget. Itu akhirnya di buku ini menjelaskan bahwa hampir semua orang bisa mendapatkan uang, bisa nyari uang, bisa make money. Tapi there is another game, whole different game. Ada game yang berbeda banget dari make money. Apa itu? Yaitu adalah keeping the money. Untuk tetap menyimpan uangnya, itu game yang beda banget. Kita udah denger banget ada Mike Tyson dan seterusnya orang yang menghasilkan triliunan dalam karirnya sekarang bangkrut, jatuh miskin, punya banyak utang. Di sini jelasin, this is the psychology of money. Kalau kita make money itu semua pasti bisa. Sekarang gamenya keeping the money, gimana kita tetap bisa nyimpen duit kita. Level 3-nya adalah gimana multiply the money, gimana melipat gandakan keuangan. Itu 3 skill set yang berbeda. Banyak orang yang mungkin kayak, oh nanti kalau aku dapat duit banyak, selesai semua urusanku. Enggak, ternyata money is all about habit, it's all about psychology, it's all about how your subconscious mind works. Jadi kayak gimana bawah sadar kita kerja. Kalau bawah sadar kita kayak punya duit, misalnya gaji 5 juta ya habis 4,5 juta, gaji 20 juta ya habis 19 juta, nanti gaji 50 juta ya habis 48 juta, enggak akan pernah selesai. Tapi kalau kita tahu gaji 25 juta kayak masih 2 juta yang dipakai, 3 juta tabung, gaji 20 juta yang dipakai 4 juta, 16 juta tabung gitu dan seterusnya, itu baru kayak kita bisa punya wealth atau bisa numpulin over time. Nanti baru kita ngomongin multiply, tapi nggak saya bahas. Yang dibahas sini saya adalah ketika kita mau perlu agak pesimis gitu. Di sini bukunya ngomongin pesimism. Saya juga bertahun-tahun hidupnya kayak all in, punya duit invest langsung, punya duit putar lagi, bikin bisnis baru gitu. Nah di buku ini ngajarin kayak nggak selamanya hidup itu indah, nggak selamanya yang kita biasa tumbuh gini akan tumbuh terus gitu. Artinya apa? Tetap harus disisihkan untuk sesuatu yang aman, sesuatu yang tabungan, sesuatu yang jadi jangkar, sesuatu yang jadi kayak safety net gitu, sehingga kita jadi nggak yang kayak orangnya bisa jadi ngulang-ngulang repeat terus menerus dalam kehidupan, kayak start, play, repeat, game over gitu, kayak itu kayak yang banyak orang gitu, jadi kayak cuma roller coaster hidupnya. Jadi gamenya adalah gimana kita kayak naik tangga, seperti di sini Warren Buffett pelan-pelan aja. Warren Buffett nggak kaya sampai umur 50-an, nggak kaya banget ya maksudnya. Jadi kayak compounding membantu kita untuk jadi tumbuh gila-gilaan ketika ngomonginnya durasi puluhan tahun. Semangat!